Bin, bantu gue Bin. Jatuh. I said remember this moment in the back of my mind. Hands the crown instant when why. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PHD Naiyong Askara Syalmasya. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Askara Syalmasya di kelas 11 IPS 3 dan juga pelajaran sejarah minat. Kali ini saya akan membawakan suatu cerita yang cukup fenomenal, yaitu perlawanan Aceh terhadap Portugis. Nah, salah satu perannya adalah Sultan Ali Muhayyad Shah dalam melawan monopolinya Portugis. Bagaimana sih ceritanya? Saksikan terus di channel ini. We have arrived at Sultan Iskandar Muda International Airport. Teman-teman, kita tahu kan kalau misalkan di setiap tindakan itu pasti ada alasannya, sama dengan Aceh yang melakukan perlawanan ke Portugis karena ada desakan. Ada beberapa alasan yang emang logis banget. Yang pertama karena Portugis itu pengen banget rempah-rempah dari orang Aceh. Yang kedua udah rempah-rempah lalu ingin kekuasaan wilayah seperti Malaka. Dan yang ketiga itu udah wilayahnya, udah rempah-rempahnya, yaitu pengen barang-barangnya atau yang dia curi yaitu kapal. Dan yang keempat itu adalah daerahnya, Laut Merah, yang dimana orang-orang lain atau negara lain tuh nggak boleh berdagang. Well, it's misunderstood. Jadi ternyata orang-orang Aceh yang nggak boleh berdagang ke Laut Merah. Nah, sampai akhirnya orang Aceh ini marah dan terjadilah pada 1937. Oke, di 1537 ini adalah salah satu bukti nyata di mana Aceh itu melawan Portugis. Namun sebelum kita mulai ke 1537, kita flashback dulu ke 1511 hingga 1523. Jadi di mana Portugis itu datang ke Aceh untuk menguasai Malaka dan juga perdagangan rempah-rempah. Awalnya itu Eropa punya visi misi 3G. Gold, Glory, Gospel. Gold itu untuk kekayaan, Glory itu kejayaan, Gospel itu untuk penyebaran agama Kristen. Nah, ketika dia di Aceh, orang Portugis ini nyadar kalau misalkan orang-orang Aceh kok sama visi misinya. Dia pengen juga kayak kita, tapi bedanya orang Aceh ini penyebaran agama Islam. Hingga Alfonso sebagai pemimpin Portugis ini kayak ngerasa, udah kita serang aja Aceh karena merugikan banget. Dan juga Portugis ini nganggap Aceh ini ya ancaman karena visi misinya mereka itu hampir mirip gitu. Namun peperangan ini itu ada banyak spekulasi dari orang-orang kayak tahun-tahunnya. Contohnya ada yang bilang dari 1514 sampai 1523, ada juga yang bilang perperangan ini dimulai dari sejak kedatangan si Portugis ini hingga 1520. Ada yang cuma menyatakan kalau misalkan Portugis ini kalah di 1520. Ternyata ketika orang Portugis ini sudah memberikan sinyal buat perang kepada Aceh, orang-orang Aceh yang dipimpin oleh Sultan Ali Muhayyad Shah ini merasa kayak terdesak gitu. Akhirnya ya udahlah kita lawan aja nih orang-orang Portugis ini. Mereka pendatang, bukan orang yang duduk di sini. Ketika perang itu terjadi, banyak juga kan yang memakan korban. Namun sayangnya Portugis ini kalah karena belum cukup kuat dibandingkan Aceh. Nah, akhirnya orang-orang Portugis ini ketika sudah balik ke negaranya, mereka merasa gagal. Kayak, duh kok kita bisa kalah, padahal mereka nggak punya apa-apa dibanding kita. Akhirnya 1537 atau tahun yang tadi saya sebutkan di awal, itu mereka balik dan juga menyerang Malaka dengan urak-urakan. Namun pada saat itu Aceh itu tidak dipimpin lagi oleh Sultan Ali Muhayyad Shah, melainkan Sultan Alauddin. Akhirnya karena ada sinyal kedua nih, ada perang kedua, orang Aceh ini juga terjadi desakan atau emergensi kedua. Kata Sultan Alauddin, ya udah kita kirim aja pasukan 3.000 tentara ke sana, ke Malaka maksudnya. Ya udah, akhirnya mereka kirim. Namun sayang kali ini orang Portugis itu lebih cerdas dan juga lebih mahir dari sebelumnya. Mereka belajar dari kesalahan hingga akhirnya Portugis memenangi peperangan ini dibandingkan Aceh. Era 1547 hingga 1577 yang cukup lama, berselang 30 tahun. Namun di 1537 ketika Aceh kalah itu, Aceh ini nggak langsung mundur dan akhirnya masih bisa menyelamatkan wilayahnya yaitu Malaka. Nah, Sultan Alauddin ini mikir, kenapa ya di 1537 ini kita kalah gitu. Akhirnya dia coba ubah strategi untuk perang selanjutnya. Yang pertama itu menaruh meriam-meriam di kapal dan juga ada pengawal. Terus yang kedua mendatangkan senjata dan juga bantuan ahli dari Turki. Dan yang ketiga ini ada bantuan senjata juga dari negara lain yaitu India dan dari negara sendiri yaitu Jepara. Ketika Sultan Alauddin ini sudah berusaha untuk mengubah strateginya, dan benar dugaan dia pasti Portugis itu akan balik. Nah, ketika Portugis balik ini, sayang banget
Aceh ini udah belajar dari kesalahan sama seperti Portugis sebelumnya. Jadi ketika Portugis memberikan senjata atau peperangan baru, si Aceh ini udah bisa menahannya. Era 1607 atau eranya Sultan Iskandar Muda ini, Aceh ini makin kuat seperti hubungan diplomatiknya bersama Turki. Nah, Portugis itu juga sekarang menetap di Malaka dan hidup berdampingan dengan Aceh, sehingga Aceh ini merasa kesal dan juga memberikan serangan militer secara terus-berterus. Nah, ada beberapa trik Aceh yang mungkin bisa membuat Portugis ini walah. Contohnya kayak kuda-kudanya, habis itu ada kapalnya yang di-upgrade jadi bisa 800 orang pengawal. Terus habis itu kayak wilayah-wilayahnya itu sekarang malah, dulu kan wilayah-wilayahnya Portugis yang ngejaga buat wilayah Aceh. Sekarang malah Aceh yang buat kayak ngeliatin wilayah-wilayah Portugis dijaga tuh. Terus sama adanya pasukan gajah dari invasi Iskandar Muda ini juga bukan hanya melakukan peperangan fisik, tapi juga memblokade jalannya perdagangan di Portugis. Namun sayangnya ini gagal karena ada raja-raja kecil di daerah Aceh ini yang butuh duit, akhirnya dia bekerja sama Portugis, seperti itu. Setelah satu abad lebih lamanya, kita tiba di era perjalanan terakhir, yaitu 1641 antara Portugis dan Aceh. Di sini dua-duanya sama set ending, yaitu Portugis harus balik tanpa membawa apa-apa karena ada kedatangannya VOC, dan juga Aceh juga harus menetap walaupun Portugis pergi, tapi akhirnya VOC juga datang. Dan begitulah kisah akhir dari pertahanan ini. Berikut ini cerita pendek tentang Aceh melawan Portugis. Jadi kesimpulannya, di 1512 para orang Portugis datang untuk rempah-rempah, namun mereka kalah. Lalu di 1537 mereka ini balik dan kesal kepada Aceh, akhirnya Aceh pun kalah. Di 1547 dan 1577 mereka ini dapat serangan militer dari si Portugis ini. Namun Aceh belajar dari kesalahan dan akhirnya menang. Tapi di 1607 ketika eranya Sultan Iskandar Muda, Aceh ini gak sepenuhnya mengusir Portugis, melainkan hidup berdampingan. Tapi Aceh terus berkembang hingga 1641 mereka pun akhirnya bisa mengusir Portugis, tapi di sini bukan karena mereka menang atau Portugis yang kalah, melainkan VOC yang datang. Hikmah yang bisa kita ambil adalah kita harus belajar dari kesalahan untuk mengupgrade diri sendiri dan juga memerangi kejahatan dari negara lain. Oleh karena itu, inilah ending dari cerita fenomenal sejarah antara Portugis dan juga Aceh. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.